Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Idan Wilan Akhyar, NIM 19510139. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Aritmatika Sosial dengan Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Live Worksheet terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 7. Untuk pembimbing satu saya yaitu ada Ibu Profesor Dr. Hajah Eis Eti Roheti MPD. Untuk pembimbing dua saya yaitu Ibu Eka Senjayawati MPD. Pokok bahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga manfaat penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima subjek dan lokasi penelitian, yang keenam hasil penelitian, kemudian kesimpulan dan saran. Pokok bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Hal yang melatar belakangi penelitian saya yang pertama yaitu perspektif siswa terhadap mata pelajaran matematika. Menurut Ghazali, tahun 2016, siswa kerap kali memandang matematika sebagai mata pelajaran yang sulit. Oleh karena itu, peran guru di sini sangat diperlukan untuk bisa mengubah perspektif siswa tersebut. Kemudian hal yang melatar belakangi penelitian saya selanjutnya yaitu kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang penting dikuasai oleh siswa. Menurut Islamiyah tahun 2018, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan kognitif dasar yang harus dicapai dan merupakan salah satu prioritas dalam pembelajaran matematika. Kemudian menurut Sundayana tahun 2016, pemecahan masalah merupakan hal yang begitu penting untuk belajar matematika. Dengan terbiasanya siswa dihadapkan dengan masalah yang dihadapi, maka siswa tersebut akan terbiasa menggunakan pola pikirnya sehingga dapat membantu keberhasilan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian poin yang ketiga yaitu rendahnya tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Berdasarkan hasil PISA pada tahun 2018, ditemukan bahwa hingga 71% siswa Indonesia gagal mencapai tingkat minimum dalam kemampuan pemecahan masalah matematis. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmala pada tahun 2020, ditemukan bahwa tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 7 di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta dapat dikatakan tergolong masih rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan membuat suatu produk bahan ajar interaktif yang dapat menarik perhatian siswa untuk belajar matematika dengan berbantuan live worksheet, dengan pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kemudian tujuan penelitian saya yaitu yang pertama untuk mengetahui proses dan hasil pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah berbantuan live worksheet pada siswa SMP kelas 7. Kemudian untuk tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui kelayakan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah berbantuan live worksheet menurut ahli dan praktisi. Kemudian tujuan penelitian yang ketiga yaitu untuk mengetahui efektivitas bahan ajar yang dikembangkan pada materi aritmatika sosial dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah berbantuan live worksheet dilihat dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 7. Kemudian untuk tujuan penelitian yang keempat yaitu untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah berbantuan live worksheet terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 7. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi guru matematika. Bagi guru matematika, pengembangan bahan ajar menggunakan pembelajaran berbasis masalah ini menjadi alternatif dalam menyampaikan materi aritmatika sosial terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis
serta sebagai bentuk adaptasi teknologi guru terhadap bahan ajar interaktif menggunakan Levoxit. Kemudian manfaat penelitian bagi siswa yaitu pengembangan bahan ajar menggunakan pembelajaran berbasis masalah ini dapat membantu dalam proses pembelajaran dan dapat melatih siswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis yang dimilikinya. Kemudian manfaat penelitian bagi pembelajaran matematika pada umumnya yaitu pengembangan bahan ajar menggunakan pembelajaran berbasis masalah ini bisa menjadi contoh untuk membuat bahan ajar lain dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah yang menyesuaikan dengan materi yang ada, sehingga mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau sering disebut research and development atau yang disingkat R&D. Tahapan penelitian mengikuti tahapan pengembangan dari bug and goal, menghasilkan suatu produk tertentu, dan menguji keefektifan produk. Adapun prosedur penelitian pengembangan meliputi tahapan yang pertama yaitu studi pendahuluan dan studi pustaka, kemudian rancangan dan draft produk, serta validasi produk 1, kemudian uji coba terbatas, revisi 1, uji coba luas, validasi 2, dan uji produk. Subjek dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, tahun ajaran 2022-2023 dengan subjek penelitian sebagai berikut. Untuk uji coba terbatas dilakukan terhadap 10 orang siswa kelas 8, untuk uji coba luas dilakukan terhadap 35 orang siswa kelas 8, dan untuk uji produk dilakukan kepada siswa kelas 7 sebanyak 1 kelas. Adapun hasil penelitiannya untuk kelayakan bahan ajar pada validasi tahap pertama, untuk aspek kelayakan isi dari 4 validator memperoleh rata-rata sebesar 82%. Kemudian aspek yang kedua yaitu kelayakan penyajian memperoleh rata-rata 86%, kelayakan bahasa memperoleh 78%, kemudian kesesuaian bahan ajar dengan PBL memperoleh 83%, sehingga persentase rata-rata validasi yang diperoleh adalah sebesar 82% dan masuk ke dalam kategori sangat valid. Kemudian validasi tahap 2 untuk kelayakan isi memperoleh rata-rata 94%, untuk kelayakan penyajian memperoleh rata-rata 93%, untuk kelayakan bahasa memperoleh rata-rata 93%, kemudian untuk aspek kesesuaian bahan ajar dengan PBL memperoleh rata-rata sebesar 96%, sehingga persentase rata-rata validasinya yaitu sebesar 94% dan masuk ke dalam kategori sangat valid. Kemudian kepraktisan bahan ajar untuk uji coba terbatas pada aspek tanggapan pada indikator format memperoleh skor 76%, kemudian untuk indikator relevansi memperoleh 84%, kemudian pada rata-rata respon pada aspek tanggapan memperoleh 80%. Kemudian untuk reaksi, indikator ketertarikan memperoleh 76%, kepuasan 82%, percaya diri 72%, dan rata-rata respon pada aspek reaksi memperoleh 77%. Adapun rata-rata respon secara keseluruhan yaitu memperoleh skor sebesar 78% dengan kategori praktis. Kemudian untuk uji coba luas, pada aspek tanggapan, indikator format memperoleh skor 78%, untuk relevansi memperoleh skor 81%, dan rata-rata respon pada aspek tanggapan sebesar 80%. Kemudian pada aspek reaksi, pada indikator ketertarikan memperoleh skor 78%, pada indikator kepuasan memperoleh skor 81%, pada indikator percaya diri memperoleh skor 79%, dan rata-rata respon pada aspek reaksi memperoleh 79%, dan rata-rata respon keseluruhan pada uji coba luas yaitu sebesar 80% dengan kategori praktis. Kemudian efektivitas bahan ajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Pada indikator yang pertama yaitu memahami masalah, memperoleh persentase sebesar 89,52% dengan kategori sangat efektif.
Kemudian pada indikator yang kedua merencanakan penyelesaian masalah dengan persentase 82,14% dan masuk ke dalam kategori sangat efektif. Kemudian pada indikator yang ketiga menyelesaikan masalah, persentasenya memperoleh 79,29% dan masuk ke dalam kategori efektif. Kemudian pada indikator yang keempat yaitu memeriksa kembali proses dan hasil, memperoleh persentase sebesar 65,71% dan masuk ke dalam kategori efektif. Kemudian untuk rata-ratanya memperoleh persentase sebesar 79,17% dan masuk ke dalam kategori efektif. Kemudian kendala-kendala pada saat penelitian dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kemampuan peneliti dalam mendesain bahan ajar sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendesain. Kemudian faktor eksternal dikarenakan bahan ajar berbantuan levoxit ini memerlukan sinyal yang kuat, maka kendala yang dihadapinya yaitu terkendala pada sinyal yang kurang stabil. Kemudian kendala yang dihadapinya pada faktor eksternal yaitu terkendala di waktu karena pada saat peneliti melakukan penelitian di sekolah SMP Negeri 3 Ngamprah, terdapat beberapa pertemuan yang bentrok dengan agenda di sekolah. Kemudian untuk kesimpulan, yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial menggunakan pembelajaran berbasis masalah berbantuan Levoxit terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP sudah sesuai dengan langkah-langkah pengembangan Research and Development atau R&D menurut Borg and Goal. Kemudian yang kedua, kelayakan bahan ajar materi aritmatika sosial menggunakan pembelajaran berbasis masalah berbantuan Levoxit terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP diperoleh berdasarkan hasil validasi 1, uji coba terbatas, uji coba luas, dan validasi 2. Kelayakan menurut validator mendapatkan hasil dalam kategori sangat valid, sedangkan respon peserta didik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan adalah bahan ajar yang praktis digunakan oleh siswa. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu efektivitas bahan ajar materi aritmatika sosial menggunakan pembelajaran berbasis masalah berbantuan Levoxit terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Hasil yang diperoleh dalam kategori efektif digunakan oleh siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil pengembangan dan pembahasan, kendala yang ditemukan pada saat melakukan penelitian ini adalah minimnya sumber bahan ajar yang dapat dijadikan pembanding dengan bahan ajar yang dikembangkan, kemudian kesulitan dalam mendesain bahan ajar, terkendala jaringan yang kurang stabil saat uji coba terbatas, uji coba luas, dan uji produk, serta penggunaan Levoxit yang pertama kali bagi peserta didik, sehingga perlu menjelaskan secara rinci di awal pertemuan dan memakan waktu yang lebih lama, serta ada beberapa pertemuan yang terkendala karena ada kegiatan di sekolah tempat lokasi penelitian, sehingga tidak ada kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik sehingga memakan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan di awal. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya yaitu yang pertama harus diadakan kembali modifikasi dan inovasi dari bahan ajar yang telah dikembangkan. Kemudian yang kedua, penyampaian materi dan pemberian soal kepada peserta didik harus didesain semenarik mungkin dan mudah dipahami oleh peserta didik agar peserta didik lebih mudah mempelajari materi yang diajarkan dan dapat mengerjakan soal yang diberikan. Kemudian saran yang ketiga yaitu pada saat akan menggunakan bahan ajar, sebaiknya direncanakan waktu pembelajaran terlebih dahulu agar dalam proses pengisian tepat waktu. Kemudian saran yang terakhir, diharapkan bahan ajar dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah berbantuan Levoxit yang dikembangkan kali ini pada kemudian hari akan dikembangkan kembali, tidak hanya pada materi aritmatika sosial saja, tetapi dapat dikembangkan pada materi lainnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.